Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ini jelas sekali ya, sang komentator ini tidak memahami yang dimaksud hadis atau sunnah Nabi, dan juga tidak memahami kaidah usul fikih, atau memang ya sengaja ya mendukungkan diri sendiri sehingga ya bisa melakukan pembelaan kepada amalan bid'ahnya, khususnya mengirim pahala bacaan Al-Quran. Ya, karena sudah mentok. Ya, dan yang paling parah, yang menjadi pukulan terdahsyat bagi mereka, ternyata Imam Syafi'i ya, yang mereka klaim sebagai ya ikutan mereka, ya mereka bermadzhab kepada Imam Syafi'i, ternyata mengingkari. Dan lucunya sobat-sobat ya, ketika saya kemukakan ya bahwa Imam Syafi'i mengingkari amalan mereka, yaitu kirim pahala bacaan Al-Quran, mereka ya merespon dengan mengatakan ya, coba katanya tampilkan, hadirkan perkataan Imam Syafi'i. Karena ketika saya merespon komen mereka, saya hanya menampilkan terjemahannya saja dari perkataan Imam Syafi'i dari kitab beliau yang bernama Al-Um. Nah, dan yang lebih lucu lagi ya, dia salah satu komentator mengatakan, apakah pernah Imam Syafi'i berkata selain dengan bahasa Arab? Ya kira-kira seperti itu. Ini kan ya apa ya, seperti anak-anak. Meskipun yang saya tampilkan terjemahannya ya tidak akan jauh beda dengan teks Arabnya, yang penting kan substansinya, isinya ya. Tetapi ya akhirnya saya tampilkan juga tuh ya teks Arabnya. Nah, inilah yang menjadi pukulan mereka, sobat-sobat. Nah, kembali kepada sang komentator ini, sobat-sobat. Ya, sudah saya katakan, komentator ini selalu rancu. Ya, tidak jelas arah pembicaraannya. Ya, ya seperti yang saya katakan, ya mereka sang komentator ini tidak memahami masalah. Ya, tidak memahami sunnah Nabi, tidak memahami usul fikih. Nah, coba sobat-sobat ya baca di screenshot. Ya, nah, di situ dia meminta ya hadis ya yang isinya melarang atau Nabi tidak melakukan kirim pahala bacaan Fatihah. Jadi dia meminta hadisnya. Nah, di sini kan tidak paham mengenai sunnah Nabi. Ya, bukankah sunnah Nabi itu meliputi perkataan qauli, meliputi perbuatan fi'li,
dan meliputi apa yang didiamkan. Lalu kirim bacaan pahala, ya ini kan perbuatan, amal, fi'li. Nah, bagaimana Rasulullah ya melakukan atau tidak? Ternyata tidak melakukan. Nah, ini dalilnya. Nah, dan yang lebih parah lagi komennya, semua amal ibadah boleh, ya, tidak dilarang, kecuali yang ada aturannya seperti sholat tidak boleh ditambah-tambah. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu yang di screenshot yang kedua ini, sobat-sobat. Nah, disinilah saya katakan komentator ini tidak memahami usul fikih, ya. Kaidah usul fikih, semua ibadah terlarang, bukannya boleh, tetapi terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Artinya ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan perintah, harus ada dalil di Al-Quran atau Sunnah Nabi, bukan mencari larangannya, ya. Akan tetapi dalam masalah dunia, dalam masalah muamalah, semuanya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya salah sekali, ya, mengatakan semua amal ibadah boleh. Nah, disinilah sobat-sobat, ya, sobat-sobat sendiri baik yang pro maupun yang kontra kan bisa menilai. Ya. Nah, sang komentator ini tidak memahami sunnah Nabi, tidak memahami hadis, dan tidak memahami usul fikih, sobat-sobat. Dan seperti yang saya katakan, apakah dia ini benar-benar tidak paham atau mendungukan diri sendiri demi membela amalan bid'ahnya? Akhirnya dia menabrak sana sini, akhirnya dia menampakkan kedunguannya, sobat-sobat, ya. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat, ya, yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.